Selamat datang di video pembelajaran online Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Beberapa menit ke depan, kita akan menyaksikan kehidupan sebuah rumah sakit di dalam sebuah sistem kesehatan. Video ini bertujuan sebagai bahan gambaran mahasiswa dalam memahami sistem kesehatan, kemudian memahami bagaimana peran dan fungsi seorang dokter di dalam sistem layanan kesehatan, serta kaitannya mengenai suatu sistem kesehatan di Indonesia. Video ini menggunakan contoh sistem kesehatan yang ada di Rumah Sakit Kabupaten, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat menyaksikan. Bagaimana letak lembaga RSUD Kabupaten ND dalam sistem kesehatan daerah? Rumah Sakit Umum Daerah ND adalah satuan kerja perangkat daerah di Kabupaten ND yang sejak Januari 2014 sudah berubah statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah ND. Bagaimana kegiatan dokter sehari-hari di RSUD Kabupaten ND? Di Rumah Sakit Umum Daerah ND memberikan pelayanan spesialistik baik di poliklinik umum, rawat jalan, rawat inap, laboratorium, maupun di ruang operasi. Sedangkan untuk pelayanan unit gawat darurat dilayani oleh dokter umum selama 24 jam dengan 3 shift, di mana dokter spesialis menjadi konsultan. Bagaimana sistem penjaminan kesehatan yang diberikan di RSUD Kabupaten ND? Untuk pelayanan jaminan kesehatan nasional, Rumah Sakit Umum Daerah ND sudah melaksanakan dari mulai Januari 2014. Berapa banyak pasien yang telah dilayani dengan sistem JKN? Pelayanan untuk pasien BPJS ini menempati porsi yang terbanyak, sekitar 60% dari seluruh pasien yang dilayani oleh rumah sakit kami. Makin dari beberapa bulan terakhir itu jumlah pasiennya semakin meningkat. Bagaimana dengan sistem jaminan kesehatan yang lain? Selain melayani pasien BPJS, rumah sakit kami juga melayani pasien dengan kartu Jamkesda, di mana kami melayani selain Jamkesda Kabupaten ND juga kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Nagekeo. Sedangkan masyarakat yang menggunakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM sampai saat ini masih ada dan cukup banyak. Prinsipnya kami melayani lebih dahulu, kemudian pasien tersebut kita arahkan ke Dinas Kesehatan untuk selanjutnya akan diarahkan pasiennya untuk menjadi pasien pemegang kartu Jamkesda. Bagaimana dengan pembayaran pasien umum atau pasien yang membayar sendiri? Pasien-pasien yang membayar sendiri atau pasien umum, porsinya memang tidak terlalu banyak, sekitar 20% dari seluruh pasien yang kami layani. Kami menggunakan tarif perda yang masih tarif perda yang lama, yaitu tahun 2006, di mana tarif perda tersebut masih merupakan tarif perda subsidi dari pemerintah daerah.
Untuk kedepannya kami akan mengusahakan untuk perhitungan unit cost sehingga kami bisa mengeluarkan tarif dari rumah sakit, dan juga untuk kelas 3-nya kami akan ajukan perubahan di Perda. Bagaimana sistem pembayaran gaji dokter di RSUD Kabupaten ND? Sistem pembayaran gaji para dokter di Rumah Sakit Umum Daerah ND ada bermacam-macam sesuai dengan statusnya, di mana dokter PNS atau pegawai negeri sipil itu mendapat gaji dari pemerintah daerah dari APBD 2. Sedangkan dokter yang merupakan dokter bantuan dari NGO luar negeri, kami memiliki 2 dokter dukungan dari NGO Australia. Dokter tersebut mendapatkan gaji dari NGO. Kemudian ada juga dokter yang kami rekrut sendiri dari BLUD RSUD ND mendapatkan gaji dari dana layanan BLUD. Keseluruhan dokter baik yang spesialis maupun yang umum mendapatkan tunjangan kelangkaan profesi. Berbeda antara tunjangan spesialis dan juga dokter umum dan dokter gigi. Kemudian para dokter tersebut juga mendapatkan jasa medis dari perhitungan remunerasi sesuai dengan jumlah pasien yang mereka layani. Bagaimana para dokter di RSUD Kabupaten ND menjaga profesionalismenya? Dalam bekerja, para dokter tersebut tentu saja bekerja sesuai profesinya dan berpegang pada aturan standar operasional prosedur. Dan juga tentu saja sesuai dengan kode etik kedokteran yang sudah mereka pelajari dan sesuai dengan sumpah pada saat mereka menjadi dokter. Bagaimana kaitan pelaksanaan JKN dengan kinerja para dokter? Pelaksanaan JKN di Jaminan Kesehatan Nasional dalam hal ini BPJS, hubungannya dengan kinerja para dokter. Sebenarnya pada saat ini tidak ada sesuatu perubahan yang luar biasa. Dokter tetap bekerja seperti biasa sesuai standar operasional prosedur, dan berkaitan dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pelayanan JKN ini yang mungkin masih perlu diperbaiki, karena selama ini aturan-aturan JKN ini sering sekali berubah. Hampir setiap bulan turun aturan-aturan baru, dan ke depan kita berharap bahwa aturan itu sudah dievaluasi dengan sebaik-baiknya dan dibuat aturan yang baku sehingga kinerja para dokter tidak terganggu dengan aturan-aturan JKN yang berubah terus-menerus. Ya, kita harapkan bahwa tentu saja kesejahteraan para dokter juga akan makin meningkat, selain juga kualitas pelayanan secara profesi kepada masyarakat juga makin meningkat. Bagaimana rekan sekalian? Dapatkah tergambar bagaimana kehidupan layanan kesehatan oleh rumah sakit di kabupaten, serta bagaimana rumah sakit berada dalam sistem kesehatan? Dari sini dapat kita simpulkan bahwa suatu sistem kesehatan terdiri dari banyak komponen. Rumah sakit misalnya, sumber dayanya dalam hal ini tenaga kesehatan, serta sarana dan prasarana. Baik di dalam suatu lembaga seperti rumah sakit, harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, sesuai kompetensinya, termasuk sistem pembiayaan gaji dokter yang adekuat, serta sarana dan prasarana, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat. Belum lagi pada era BPJS 2014, yang merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kemudahan akses kesehatan bagi semua lapisan masyarakat. Maka, kesiapan lembaga penyedia pelayanan kesehatan, dalam contoh ini rumah sakit, baik dari segi pelayanan dan SDM, juga memiliki kontribusi terhadap suksesnya kebijakan kesehatan. Rekan sekalian, untuk mendapatkan informasi lebih mengenai kebijakan kesehatan di Indonesia, silakan mengunjungi website berikut. Thank you.